mau memasuki ibadah kita mau berkata kepada Tuhan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah secara virtual ini, untuk memuji Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Marilah kita buka ibadah sekolah minggu kita ini dengan kita berdoa kepada Tuhan supaya ibadah kita ini berjalan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita ikuti ibadah kita ini di dalam votum dan introitus GKP. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekaligus langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Tuhan yang kami muliakan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami hingga pada hari ini. Ya, kami bisa beribadah melalui online live streaming kami ini untuk ibadah sekolah minggu kami. Ya Bapa, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh Tuhan yang mengajar
dan mendidik anak-anak kami semua, supaya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti bisa dimeteraikan dan berbuah di dalam kebaikan, dan Roh Tuhan mendidik mereka hingga dewasa, hingga firman itu bisa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami semua ya Bapa, beri selalu kesehatan bagi mereka, jauhkan dari segala macam penyakit, jauhkan dari virus corona yang mewabah di seluruh dunia, bahkan di negara kami, hingga mereka dengan keadaan sehat, penuh sukacita, memuliakan memuji Tuhan dalam ibadah-ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami semua, jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya, hingga nama Tuhan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, hingga kami layak menerima berkat yang akan Tuhan sampaikan lagi bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Walaupun di tengah badai topan dunia yang tengah menimpa kita saat ini, tapi kita anak-anak Tuhan tidak mau patah semangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena ini hari Minggu, hari yang dijanjikan Tuhan, hari yang sabat untuk Tuhan. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan lagu pujian di badai topan dunia. Adik-adik kita bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita lebih dan lebih lagi karena kita memiliki satu sobat kita yang setia, yaitu siapa? Tuhan. Kita memiliki sobat setia, kita akan lalu pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia.
Tuhan, tapi sebelum itu siapkan dulu Alkitabnya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, adik-adik duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan kuping kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu pujian firman Tuhan. Salam adik-adik. Salam adik-adik di rumah. Sehat kan? Iya. Semoga sehat selalu. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, anak-anak Pak Pendeta. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan yang di rumah, duduk rapi. Fokus dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangannya, ya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa adalah Kristus Tuhan yang bertahta di sorga. Bapa yang memperhatikan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Engkau berkati anak-anak kami semua, bisa disimpan dan dimeteraikan di hati mereka dan berbuah kebaikan. Biarlah firman ini menyejukkan hati anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami semua anak-anak sekolah minggu siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekalian, untuk pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ya. Nanti Amang bacakan dulu, baru Amang Pendeta sebutkan temanya untuk adik-adik kami di rumah. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk anak-anak kami semua, adik-adik sekolah minggu yang Amang Pendeta sayangi. Salam. Ya, tema kita sekolah minggu, dia menderita supaya aku hidup. Nah, inilah hebatnya firman Tuhan ini. Dia menderita supaya aku hidup. Orang mau mati berkorban untuk orang lain, itu orang yang luar biasa. Luar biasa hebatnya. Ya, tidak pernah ada orang yang mau mati untuk orang lain. Ya, luar biasa hebatnya. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Mau dia menderita, mau dia mati untuk orang lain, untuk semua bangsa yang percaya kepadanya. Itulah keselamatan yang sebenarnya. Adik-adik kami sekalian, ini sudah dikatakan dalam kitab Yesaya ini, ya, dalam perjanjian lama sudah dikatakan sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia oleh Nabi Yesaya. Dia mengatakan dia akan ditindas dan menderita. Ya, dia kemudian tutup mulut dan tidak berbicara. Dia kemudian dikatakan dihina dan dihindari orang, dan dia kemudian dipukul dan ditindas. Akibat dosa kita dia menderita dan tertikam. Itu dikatakan di ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi harus ditikam mati di kayu salib. Kenapa? Karena pemberontakan manusia. Ya, semua itu jalan salib Via Dolorosa untuk menyatakan kasih Allah kepada adik-adik sekalian, kasih Allah kepada Amang Pendeta, kepada guru-guru sekolah minggu ini. Itu dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang tidak berdosa, menahan dosa karena penderitaannya itu supaya manusia diselamatkan. Yang seharusnya tidak disalibkan, ditikam, akhirnya disalibkan dan ditikam. Itu karena pemberontakan manusia, dosanya, supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, ada 6 bagian adik-adik kami sekalian di sini, supaya adik-adik sekolah minggu mengerti firman Tuhan ini. Ya,
Nabi Yesaya mau katakan bahwasannya Mesias anak Allah atau Yesus Kristus harus menderita, menanggung penderitaan dan mati akibat dosa manusia. Kalau tidak datang Yesus, maka tidak ada keselamatan bagi manusia. Tidak ada keselamatan. Tetap kita ini berdosa. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi ada anak mau dikatakan Yesaya di sini. Ya, rupanya bukan seperti manusia lagi rupanya atau wajahnya. Ia tidak kelihatan tampan dan semarak pun tidak ada. Artinya rupa Allah telah berubah. Ya, dia harus mati, menderita, menantu saran itu. Nah, yang kedua, ia dihina, dihindari orang. Bagaimana perasaanmu kalau dihina orang? Adik-adik yang kelas SD sampai SMP kan marah, kan menangis. Nah, tapi Tuhan Yesus diam saja. Sudah dikatakan ribuan tahun yang lewat oleh Nabi Yesaya, dia dihina, dihindari orang, dicaci maki tapi diam, dihina tapi diam, karena dia memang harus mati di kayu salib. Dia tahu itu, dia harus menderita dan mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Dosa kita, dosa amam pendeta, guru-guru sekolah minggu, dosa adik-adik sekalian. Dia harus mati menderita. Nah, kemudian yang ketiga, dia penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Apa kata Tuhan Yesus di kayu salib? Aku haus. Nah, menahan haus itu air asam dikasih. Aku haus katanya. Secara manusia dia menderita kehausan. Ya, disitulah penderitaan Tuhan Yesus. Sudah dihina, dicaci maki, kemudian dipukuli, kemudian membawa beban kayu salib yang berat, kemudian dipaku tangan dan kakinya, kemudian kepalanya dibuat mahkota duri. Ngeri sekali penderitaan Tuhan Yesus, adik-adik kami ya. Tapi itu harus dialami Yesus. Dia menderita penuh kesengsaraan dan kesakitan demi keselamatan kita yang percaya kepadanya. Kemudian keempat, ia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Kejahatan kitanya yang ditebus Yesus. Tertikam dia karena pemberontakan kita, dosa kita, ditahannya semua penderitaan itu. Inilah hebatnya Allah itu ya. Benar-benar mengasihi manusia, mau berkorban, ditikam, diremukkan oleh karena pemberontakan kita, bukan karena dosanya. Allah yang menjadi manusia, Tuhan Yesus, adik-adik kami, ya, tidak pernah berbuat kesalahan. Tuhan yang baik itu, yang kudus. Nah, kemudian yang kelima, ia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Domba ini yang lemah, binatang yang lemah. Ya, kalau sudah tumbuh bulunya banyak, maka ini akan digunting bulunya, tapi dia diam. Nah, ini dibuat kain wol dari bulu domba, kemudian dibawa dia untuk dipotong. Artinya itu anak domba Allah, Tuhan Yesus, yang menderita di kayu salib untuk keselamatan adik-adik sekalian dan saya dan kita semua. Ya, dia dibawa untuk di pembantaian sebagai anak domba yang dianiaya. Nah, kemudian ia terputus dari negeri orang hidup. Nah, disitulah Tuhan telah kembali. Tuhan telah mati. Ya, dia mati untuk keselamatan kita, untuk keselamatan umat manusia. Dia harus menanggung beban itu.
mendamaikan Allah dengan manusia. Itu salib. Ini persoal horizontal. Adik-adik kami harus mengerti itu. Anak-anak Tuhan semua. Semua karena anugerah dan pengasihan Allah kita diselamatkan dengan pengorbanan Yesus. Maka adik-adik kami harus berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kasihilah saudara-saudaramu yang kekurangan, bantu. Berkorban untuk orang lain dalam hidup kebenaran. Jangan melawan orang tua. Jangan menuntut banyak. Mengasihi kakaknya, mengasihi adik-adiknya, mengasihi orang tuanya supaya diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu supaya diberkati oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkorban untuk keselamatan manusia semuanya. Dia mau menderita mati di kayu salib. Nah, dianiaya, disiksa, dicaci maki, ditikam, ditahan Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik menderita, berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa. Berdoa kepada Tuhan, kasihani saya, tolong saya. Tuhan itu baik menolong kita. Nah, penderitaan itu datang kepada siapa saja. Anak-anak pun bisa menderita. Ya, baik secara fisik dan secara roh. Maka kuatkan imanmu. Kalau kau diejek-ejek, dicela oleh teman-temanmu, dihina, seperti Tuhan Yesus harus menang. Jangan lawan yang menghinamu. Jangan lawan yang mengejekmu di kelas, tetanggamu, atau di ruang belajar tempat yang lain, les-les privat. Jangan. Tetap teguh dalam iman. Karena Tuhan datang memberikan keselamatan, mendamaikan manusia dengan Allah melalui Kristus. Maka anak-anak kecil harus membawa damai di tengah-tengah keluarga. Bawa kakak-kakakmu yang berdamai. Biasanya bertengkar di dalam keluarga. Kalau bertengkar mama sama papa, ingatkan, Ma, papa, Tuhan Yesus mau mati loh, mendamaikan kita dengan Allah. Maka mama dan papa harus mau berdamai. Jangan bertengkar. Berdoa. Sebagai orang tua kami, ajak kami berdoa. Nah, gitu saja bilang. Nah, ini menyatakan penderitaan Tuhan Yesus supaya kita itu hidup kekal, mendapat keselamatan nanti di sorga, diberkati kita di dunia ini. Maka pegang firman Tuhan ini. Yesus telah menderita untuk saya, orang tuaku, abangku, kakakku, semua demi keselamatan. Untuk itu, ya, mulai kecil-kecil sekarang adik-adik kami kelas TK, anak-anak abang pendeta yang SD, SMP, mari hidup dalam firman Tuhan, belajar untuk hidup menderita dalam Kristus. Jangan takut dihina orang, jangan takut dicaci orang, karena itu adalah salib Kristus yang harus kita pikul. Amin. Amin. Mulai sekarang, ya, kita harus tekun berdoa. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang mau menderita untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati adik kami semua. Dan di sini kita mulai ibadah, ya, live streaming sekarang ini. Walaupun beberapa bulan yang lewat kita belum beribadah karena situasi COVID sekarang ini, Tuhan berkati adik-adik semua. Ya, walaupun sudah bulan 2, tapi kami semua pendeta dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru kepada anak-anak kami semua, adik-adik kami semua. Tahun baru ini tahun sukacita lah bagi kita. Sehat-sehat kalian di rumah, jaga kesehatanmu, jangan keluar-keluar rumah, ya, online atau di rumah saja belajar. Untuk itu kita berdoa supaya corona ini bisa berlalu di seluruh dunia. Kita bebas privat, les, sekolah, tatap muka di sekolah kita, atau bergereja kita tatap muka. Kita selalu berdoa, Tuhan itu baik. Dia akan
membuat ini semua berlalu. Topan pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu kalau kita berdoa. Tuhan berkati adik-adik. Salam, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Bapa, firman-Mu telah sampai di tengah-tengah kami semua, anak-anak sekolah minggu Jemaat GKP Bekasi. Ya Bapa, menguatkan kami bahwasanya Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat, Dia menderita supaya kami hidup, supaya kami hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Biarlah firman ini menguatkan kami. Kami harus menghayati penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Kami harus takut akan Tuhan. Kami harus hidup oleh firman Tuhan hingga kami dewasa nanti bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kami harus menghayati semua itu karena kasih Allah kami selamatkan. Maka kami harus mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga kami mau berdamai dengan saudara-saudara kami, karena Tuhan telah mendamaikan kami melalui Yesus yang mau rela menderita, mati di kayu salib untuk keselamatan kami semua. Terima kasih ya Bapak, berkatilah anak-anak kami sekolah minggu GKP Bekasi ini. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka, melindungi mereka, memberikan hikmat kepintaran, memberikan kesehatan, hingga mereka penuh dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami ya Bapa, hingga kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kita dengarkan dari pendeta. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa Dia, Tuhan, rela menderita dan mati untuk kita, anak-anaknya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Nah, di sini firman-Nya mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita angkat lagu pujian Dia Yesus telah mati bagiku. Dia
Kita tutup ibadah kita ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah sekolah minggu ini secara live streaming Tuhan telah berkati, dan kami telah muliakan Tuhan dengan nyanyian, dan juga kami telah dengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, anak-anak sekolah minggu Jemaat Bekasi, dan berkati juga guru-guru sekolah minggu semua ya Bapa. Berikan kesehatan, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari mara bahaya dan celaka. Berikan hikmat bagi kami semua, dan berkatilah pekerjaan kami, hingga semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah yang menjaga dan melindungi seluruh anak-anak kami. Tuhanlah benteng kami, Tuhanlah perisai kami, hingga kami Tuhan bertumbuh dewasa, penuh dengan kasih daripada Bapa. Engkaulah memberkati anak-anak kami semua, guru-guru sekolah minggu kami semua. Engkaulah menjaga dan melindungi kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah virtual kita hari ini telah selesai. Saya Kak Sari dan Kak Marena. Kami berdua undur diri di ibadah